Pria ini bernama Xuan Yi, dan Xuan Yi ini adalah tuan muda di kota Cianjay di kota Shanghai. Dan dia mempunyai istri bernama Yu Zhen. Istrinya ini berprofesi sebagai pengacara yang handal dan tak terkalahkan. Dan juga Xuan Yi mempunyai dua adik. Yang satu namanya Xiang Xiang yang berprofesi sebagai petinju. Yang kedua adalah Xin Lean. Dia sebagai ahli waris dari keluarga Shen. Dan film ini dimulai di mana mereka semua menghadiri sebuah acara. Akan tetapi ketika acara selesai, dia mendapati bahwa adiknya yang bernama Lean itu diperkosa dan dibunuh oleh seseorang ya geng ya. Lalu kemudian si Xuan Yi ini pergi ke pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban ya geng ya. Dan kebetulan juga di sini istrinya itu adalah seorang pengacara. Akan tetapi di sini si Xuan Yi itu mendapatkan kekecewaan ya geng ya. Yakni si istrinya atau si pengacaranya ini membela penjahatnya. Yakni si istrinya ini memutuskan bahwa penjahatnya itu tidak bersalah. Maka dengan seketika si Xuan Yi ini sangat marah ya geng ya kepada istrinya. Bisa-bisanya istrinya yang dicintai selama ini bisa memihak orang lain. Lalu kemudian si Xuan Yi ini menghempaskan mejanya karena sangat marah, lalu kemudian dia pergi dari sidang tersebut. Ketika di luar dia dihampiri oleh istrinya ini ya geng ya. Dan istrinya ini memberikan sebuah surat perdamaian ya geng ya. Dan isi surat tersebut adalah perdamaian dan meminta Xuan Yi untuk tidak melanjuti menelusuri kasus tersebut. Tapi di sini Xuan Yi ini karena sakit hati dia tidak mau ya geng ya. Dia akan terus mencari orang yang telah membunuh si adiknya tersebut. Tapi si Xiang Xiang ini di sini malah menampar si Xuan Yi ya geng ya. Katanya dia sangat keras kepala geng ya. Dan terus menyalahkan orang yang tidak bersalah, kata si Xiang Xiang. Dan laki-laki ini adalah orang yang dituduh yang membunuh si adiknya tersebut. Dan pria ini bersujud meminta maaf kepada si Xuan Yi ya geng ya. Akan tetapi dihentikan oleh istrinya dan si Xiang Xiang. Kata si istrinya dia tidak perlu minta maaf kepada si Xuan Yi ya geng ya, karena dia tidak salah. Melainkan yang salah itu adalah suaminya atau si Xuan Yi. Dengan kemarahan si Xuan Yi, akhirnya si Xuan Yi ini menampar istrinya ya geng ya. Lalu bilang ke mereka bahwa kasus tersebut akan diusut sampai tuntas. Sampai dia bisa menemukan pelakunya tersebut ya geng ya. Dan si Xuan Yi juga bilang kepada kalian semua para penggemar drama Cina di alam semesta ini, jangan lupa dukung channel IQ ku dengan tombol subscribe, like, dan juga share-nya ya geng ya. Kalau sudah, saya channel IQ ku, Xuan Yi, Yu Zhen, Xiang Xiang, dan Lu Yen mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung channel IQ ku. Setelah Xuan Yi ngomong hal tersebut, lalu kemudian si Xuan Yi ini pergi meninggalkan mereka semua. Lalu kemudian si Xuan Yi ini mencari pengacara lainnya ya geng ya. Akan tetapi pengacara lainnya ini sudah dihubungi oleh si istrinya yakni si Yu Zhen ini ya geng ya. Dan si Xuan Yi ini ditolak semua pengacara yang Xuan Yi kenal ya geng ya. Si Xuan Yi ini sangat marah kepada mereka ya geng ya, karena mereka satupun tidak ada yang mau bantu menangani kasus tersebut. Sampai akhirnya si Yu Zhen ini datang ya geng ya menemui mereka. Lagi dan lagi si Yu Zhen dan si Xiang Xiang ini pergi menemui si Xuan Yi ini ya geng ya untuk mentandatangani surat tersebut. Akan tetapi si Xuan Yi ini kokoh dalam pendiriannya, dia tidak mau ya geng ya. Lalu kemudian si Xuan Yi ini pulang ke rumahnya untuk mencari berkas-berkas adiknya yang masih tertinggal di rumahnya. Akan tetapi itu semua udah dibersihkan oleh si Yu Zhen ya geng ya, dan dia tidak mendapatkannya. Akan tetapi di sini dia mendapatkan teleponan dari si Yu Zhen dan bilang ke Yu Zhen dia suruh menyerah saja ya geng ya. Dan bahkan dia memperlihatkan video konvers yang diadakan oleh si Yu Zhen ini ya geng ya. Dia membuat konvers ini karena membuat video klarifikasi kepada media untuk membenarkan apa hal yang terjadi. Sedangkan di sini si Panjul dan si Pinjol ini dia mengaku kepada media bahwa dia tidak bersalah ya geng ya. Dan si istrinya Yu Zhen dan Xiang Xiang ini membenarkan hal tersebut ya geng ya. Si Panjul dan si Pinjol ini sebenarnya bukan apa-apanya si Xiang Xiang dan si Yu Zhen ini ya geng ya. Akan tetapi mereka berdua ada kaitan dengan balas budi ya geng ya.
Makanya mereka membela mati-matian untuk si Panjul dan si Pinjol ini ya geng ya. Ketika si Xuan Yi melihat hal tersebut, dia sangat marah ya geng ya kepada mereka berdua. Ketika si Xuan Yi ini pulang ke perusahaannya, dia demo oleh mitranya karena sudah dijelek-jelekan oleh si istrinya ini ya geng ya. Sampai-sampai mereka semua menarik aset yang sudah masuk di perusahaan Xuan Yi ini ya geng ya. Sampai-sampai di sini Xuan Yi dan mereka semua berdebat dan adu jotos ya geng ya. Sampai akhirnya dia ditelepon seseorang dan bilang bahwa kuburan kedua orang tuanya itu dihancurkan oleh seseorang ya geng ya. Dan akhirnya si Xuan Yi ini pergi ke makam kedua orang tuanya. Setelah sampai di pemakamannya, si Xuan Yi ini sangat sedih ya geng ya, karena pemakaman orang tuanya itu dikotori oleh seseorang. Tetapi di sini si Xuan Yi ini didatangi oleh si Yuzhen dan si Yang Xiang ya geng ya. Lagi dan lagi mereka meminta kepada Xuan Yi agar menyerah saja ya geng ya. Akan tetapi di sini si Xuan Yi itu tidak menyerah dan akan mengusut sampai tuntas, kata si Xuan Yi ya geng ya. Sampai-sampai si Xuan Yi ini memberikan ancaman kepada si Xuan Yi, yaitu dia memperlihatkan kondisi neneknya di rumah sakit ya geng ya. Karena neneknya ini sangat sayang kepada si Xuan Yi ini, dan si Xuan Yi sangat sayang juga kepada si neneknya ini ya geng ya. Dan mereka bilang bahwa besok dia akan mengadakan konferensi agar si Xuan Yi ini meminta maaf kepada mereka semua karena telah menuduh. Konferensi tersebut diadakan secara tertutup ya geng ya. Konferensi hal tersebut diadakan untuk mentakut-takuti si Xuan Yi ini agar dia menyerah. Dan konferensi itu adalah kebohongan ya geng ya. Mereka mengancam Xuan Yi agar Xuan Yi ini memberikan klarifikasi, meminta maaf kepada mereka semua, yaitu kepada si Panjul dan si Pinjol ini ya geng ya. Awalnya Xuan Yi ini tidak mau geng ya, karena di sini mereka mengancam neneknya. Akhirnya terpaksa si Xuan Yi ini menyetujuinya untuk hadir ke konferensi besok ya geng ya. Dan si Yuzhen bilang ke Xiang Xiang bahwa rekaman yang akan diadakan besok tersebut jangan sampai bocor ya geng ya, karena sebelumnya video tersebut sudah bocor kemana-mana. Makanya sampai mengancam ke perusahaan si Xuan Yi ini ya geng ya. Dan besok katanya kali ini dia tidak boleh membocorkan atau video tersebut tidak boleh bocor ke siapapun. Ini hanya ancaman yang disetting untuk menakut-nakuti si Xuan Yi ini ya geng ya. Lalu kemudian mereka semua pergi. Dan keesokan harinya di mana si acara konferensi tersebut sudah dimulai ya geng ya. Di sini dihadiri oleh si Xuan Yi dan istrinya ini ya geng ya, dan berserta si Panjul dan si Pinjol ini. Lalu kemudian di sini si Xuan Yi ini meminta maaf kepada media ya geng ya, dan menuruti apa kemauan si Yuzhen dan si Xiang Xiang ini ya geng ya. Akan tetapi di sini si Panjul ini malah menjelek-jelekan si Xuan Yi ini ya geng ya. Akan tetapi dia masih sabar dan menuruti apa kemauan mereka. Tapi di sini ketika si Pinjol ini mengatakan kepada si Xuan Yi ini dan berbisik kepada si Xuan Yi bahwa dia telah menikmati adiknya dan menjelek-jelekan adiknya yang sudah meninggal ini, maka dengan seketika si Xuan Yi ini sangat marah dan menonjok si Pinjol ini ya geng ya. Saking marahnya kepada mereka. Akhirnya di sini yang jadi jelek tersebut adalah si Xuan Yi. Lalu mereka semua yang ada di sini menghajar si Xuan Yi ini. Lalu kemudian semua berdua sama-sama terjatuh dan sama-sama terluka ya geng ya. Dia meminta pertolongan kepada si Yuzhen. Akan tetapi di sini si Yuzhen ini malah menolong si Pinjol ini ya geng ya, untuk dibawa ke rumah sakit dan membiarkan si Xuan Yi ini kesakitan. Padahal si Xuan Yi bilang bahwa tangannya itu bekas luka lama ya geng ya, dan harus cepat dilarikan ke rumah sakit karena kalau tidak dia bisa diamputasi dan bisa kehilangan tangannya ya geng ya. Akan tapi di sini si Xuan Yi ini hanya menerima kenyataan bahwa istrinya itu memihak kepada orang lain. Ketika dia mau masuk ke rumah sakit, tiba-tiba dia dihadang oleh satpam ya geng ya. Katanya rumah sakit ini udah disewa oleh si Yuzhen dan si Xiang Xiang. Xuan Yi ini sangat marah ya geng ya, karena alasan dia tidak masuk akal ya geng ya. Sampai pada akhirnya si Yuzhen ini datang ya geng ya. Dan lagi-lagi di sini mereka muak dengan kelakuan si Xuan Yi ya, karena si Xuan Yi ini
sangat payah untuk mentandatangani surat tersebut. Sampai pada akhirnya si Xiangxiang ini karena dia adalah petinju, akhirnya si Xiangxiang ini memaksa si Xuan Li ini untuk mentandatangani yaitu men-smackdown si Xuan Yi ini ya geng ya. Dan memaksa si Xuan Yi bertanda tangan di atas surat tersebut ya geng ya. Akhirnya mereka semua resmi berhasil mendapatkan tanda tangan si Xuan Yi ini. Di sini si Xuan Yi ini pingsan dan dibawa ke rumah sakit ya geng ya. Dan di sini pula si Xuan Yi ini mendapat kabar bahwa neneknya itu telah meninggal. Maka hati si Xuan Yi ini sangat patah ya geng ya. Dan di sisi lain si Yuzhen ini memberikan tanda tangan tersebut kepada Panjul dan Pinjol ini ya geng ya. Dan mereka semua sekarang sudah aman ya geng ya, karena si Yuzhen ini telah berhasil mendapatkan tanda tangan si Xuan Yi. Sekarang Panjul dan Pinjol ini berhasil terbebas ya geng ya dari masalah tersebut. Dan si Yuzhen bilang bahwa dia tidak usah ketemu lagi dengan mereka karena urusannya sudah clear ya geng ya. Di sisi lain si Xuan Yi ini pergi untuk menemui makam si neneknya ya geng ya, untuk memberikan penghormatan terakhir. Dan dia menangis karena dia tidak bisa menjaga kepercayaan neneknya, kata si Xuan Yi. Dan sekarang di sini si Xuan Yi ini mendapatkan warisan ya geng ya, yakni sebuah jam kuno ya geng ya, yang ditinggalkan untuk si Xuan Yi ini. Dan di dalam jam tersebut terdapat sebuah rahasia ya geng ya. Lalu kemudian si Yuzhen dan si Xiangxiang ini pergi ingin menemui neneknya, kata si mereka, dan ingin berbaikan dengan si Xuan Li, kata mereka ya geng ya. Lalu kemudian si Xuan Yi ini membuka jam tersebut ya geng, dan mendapati bahwa di dalam jam tersebut terdapat surat. Dan isi surat tersebut adalah wasiat dari neneknya. Wasiat tersebut adalah, yang pertama adalah surat perjanjian yang dimana ketika si Xuan Yi dan si Yuzhen bercerai, maka si Yuzhen tidak mendapatkan harta warisan sepeser pun ya geng ya. Lalu kemudian yang kedua adalah dia adalah ahli waris tuan muda dari perusahaan yang ada di Myanmar ya geng ya. Sekarang dipimpin oleh saudari tirinya ya geng ya. Dan di sini juga ada nomor telepon dari saudari tirinya ya geng ya. Dan dia suruh menelpon ke nomor tersebut. Ketika dia membaca surat tersebut, kemudian si Yuzhen dan Xiang ini tiba ya geng ya untuk menjenguk neneknya. Akan tetapi dia bertemu dengan si Xuan Yi ini yang sedang membaca surat tersebut ya geng ya. Lalu kemudian si Xuan Yi ini meminta mereka untuk bercerai. Tapi di sini dia tidak mau geng ya, karena tujuan kali ini dia ingin berbaikan kepada si Xuan Yi dan ingin merawat si neneknya, kata mereka ya geng ya. Dan si Xuan Yi bilang bahwa neneknya telah tiada dan dibunuh oleh mereka berdua, kata si Xuan Yi. Lalu kemudian si Yuzhen ini merebut surat tersebut dan menyobeknya ya geng ya. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada seorang yang datang dan menembak si Xiangxiang dan memukul si Yuzhen hingga mereka semuanya terkapar ya geng ya. Karena sebelumnya si Xuan Yi ini menelpon ke nomor tersebut. Akhirnya mereka semua terkapar di tangan wanita ini ya geng ya. Dan dia adalah bos agen penggelapan terbesar di Myanmar ya geng ya. Dan si Xuan Yi ini dirawat oleh saudari tirinya ini ya geng ya. Sebut aja wanita ini ya Bu Nayem ya geng ya. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia bertemu lagi dengan si Xiangxiang dan si Yazhen ya geng ya. Tapi si Xiangxiang ini di sini tidak apa-apa karena dia hanya cedera ya geng ya, waktu ditembak oleh si Punayim ini. Dan di sini si Xuan Yi ini bilang kepada mereka bahwa dia akan menghancurkan segalanya dengan apa yang dia bangga-banggakan selama ini, kata si Xuan Yi ini ya geng ya. Lalu kemudian si Xuan Yi ini pergi ya geng ya. Tidak lama dari situ, ketika dia pergi ke kantornya, tiba-tiba kantornya ditutup ya geng ya, karena dia sudah dibongkar oleh si Punayem tersebut ya, bahwa dia pengacara yang melindungi kejahatan. Hanya reputasi dia sekarang tercemar dan perusahaannya ditutup ya geng ya. Dan dia dibenci oleh semua orang ya geng ya. Ketika Punayem dan Xuan Li ini ingin menguburkan neneknya, tiba-tiba si Panjul dan si Pinjol ini datang ya geng ya, mengacau. Tapi di sini dia tidak gentar karena di sini dia ada saudarinya ya geng ya. Akhirnya si Punayem ini mengubur mereka hidup-hidup ya geng ya. Tapi untungnya di sini diketahui oleh si Yuzhen dan Xiangxiang dan mereka dibawa ke rumah sakit ya geng ya. Tetapi mereka berdua, si Panjul dan si Pinjol ini mengancam akan menjarakan si Xuan Li ya geng ya. Atau kata mereka kalau dia tidak ingin melapor, si
Yuzen dan Xiangxiang ini harus tinggal bersama mereka selama 3 bulan. Kalau mereka tidak mau, maka mereka akan melapor, akan menjerahkan si Xuanyi dan si Hunayim ya geng ya, karena telah mengubur mereka hidup-hidup ya geng ya. Karena di sini mereka tidak mau si Xuanyi ini masuk penjara, akhirnya dia menyetujuinya ya geng ya. Tapi si Xuanyi ini tidak peduli ya geng ya, dan si Xuanyi ini pergi ke negara Myanmar ikut dengan saudarinya ya geng ya. Dan si Yuzen ini tinggal bersama mereka selama 3 bulan ya geng ya. Setelah lepas dari 3 bulan, mereka semua pulang ke rumahnya, akan tetapi tidak mendapati bahwa Yuzen itu ada di rumahnya geng ya. Melainkan di sini si Yuzen ini menjadi tuan muda atau bos besar dari Bipang atau babi panggang ya geng ya. Yang mana perusahaan ini sebenarnya dulunya yang dipegang oleh saudaranya ini, akan tetapi karena ilegal makanya si Xuan Li ini mengubah menjadi perusahaan Bipang ya geng ya, atau babi panggang, dan omsetnya malah 2 kali lipat lebih menguntungkan ya geng ya. Dan sekarang bisnis mereka menjadi legal dan terkenal di kota Myanmar. Lalu kemudian si Xuan Yi ini pulang ke panti asuhan ya geng ya. Mana panti asuhan ini adalah mereka hidup dulu bersama neneknya. Si Xuan Yi ini menyerahkan beberapa omset untuk panti asuhan ini ya geng ya. Karena di sini si Yuzen dan Xiangxiang ini berada di sini ya geng ya, dan ingin menemui si Xuan Li ini ya geng ya, akan tetapi mereka tidak ketemu ya geng ya. Bahkan di sini si Xuan Yi dan si Xiangxiang ini diberikan sebuah video oleh Satpam ya geng ya, dan video tersebut adalah rekaman di mana waktu si neneknya ini meninggal ya geng ya. Yakni video tersebut menunjukkan bahwa neneknya meninggal karena dia terkejut melihat video kompres yang dibocorkan kepada neneknya oleh si Panjul ya geng ya. Dan di sini akhirnya mereka semua mengakui salah ya geng ya, kepada si Xuan Yi ya geng ya. Dan si Yuzin ini sampai berdarah ya geng ya, karena dia terkejut video ini bisa bocor lagi kepada si neneknya ini, padahal si Yuzin ini sudah memperingati jangan sampai video ini bocor lagi ya geng ya. Barulah di sini mereka sadar bahwa kematian neneknya itu adalah ulah dari mereka semua. Dan si Yuzen dibawa ke rumah sakit ya geng, karena pendarahan. Ketika mereka di rumah sakit, dia berbincang-bincang ingin bertemu dengan si Yuzen dan ingin meminta baikan seperti yang dulu, dan ingin menjadikannya si Xuan Li ini pria yang dibangga-banggakan seperti dahulu. Akan tetapi tantangannya itu adalah harus pergi ke Myanmar ya geng ya, karena keberadaan si Xuan Yi sekarang berada di Myanmar. Lalu kemudian mereka berdua nekat pergi ke Myanmar melalui jalan tikus ya geng ya, atau secara ilegal dia lewat hutan ya geng ya. Akan tetapi ketika di hutan mereka bertemu lagi dengan si pinjol ini ya geng ya. Walaupun mereka kesakitan, akan tetapi mereka tetap maksa ingin bertemu dengan si Xuan Yi ya geng ya. Dan si pinjol ini menanyakan mereka itu mau kemana. Lalu kemudian mereka menjelaskan ya geng ya, karena di sini adalah perbatasan, jadi kalau ketangkap dia tidak bisa memasuki Myanmar ya geng ya. Maka dari situ si pinjol ini mempunyai ide ya geng ya. Lalu kemudian si pinjol ini menawarkan kepada mereka bahwa dia tahu jalannya untuk tembus ke Myanmar ya geng ya. Karena dengan begitu dia bisa menjual wanita ini dan bisa menjual ginjalnya kepada Myanmar ya geng ya, kata si pinjol ini. Karena saking pengen ketemunya dengan si Xuan Yi, akhirnya si Yuzin ini dan si Xiangxiang ini menyetujuinya geng ya. Akhirnya mereka semua pergi melewati jalan tikus ke Myanmar. Dengan si Xuan Yi ini sedang berziarah di pemakaman kedua orang tuanya ya geng ya. Akan tetapi si Bunayam ini tidak datang menemaninya ya geng ya, karena dia biasanya menemani, akan tetapi sekarang dia tidak timbul. Dia menanyakan kepada anak buahnya, dan anak buahnya ini bilang bahwa si kakaknya tersebut sedang mendapatkan babi hutan ya geng ya. Lalu kemudian si Xuan Yi ini pergi ke gudang eksekusi yang biasanya sebelum geng mereka itu diubah menjadi restoran babi. Tempat itu adalah tempat eksekusi, di mana di sana adalah gudang orang ya geng ya. Akhirnya si Xuan Yi ini pergi ke gudang tersebut. Sesampainya di sana, rupanya yang dibilang babi hutan tersebut adalah si Yuzen dan Xiangxiang ya geng ya, beserta si pinjol ini ya geng ya. Di sini si Punayim ini sedang menginterogasi kedua orang ini ya geng ya. Karena sebelumnya itu mereka sangat dendam kepada si kedua orang ini ya geng ya. Akan tetapi
selalu dihentikan oleh si Xuan Yi ya geng ya. Malah sekarang mereka datang sendiri ke negara Myanmar tersebut. Si Budayim ini atau kakaknya ini sangat dendam kepada mereka ya geng ya, karena sebelumnya dia menyiksa adiknya ini ya geng ya. Lalu kemudian dia memaksa si pinjol ini untuk jujur apa yang sebenarnya terjadi ya geng ya. Lalu kemudian dengan paksaan si pinjol ini mengaku dengan semua apa yang terjadi. Barulah di sini mereka benar-benar sadar dan meminta maaf kepada Punayem dan Xuan Yi ya geng ya. Akan tetapi mereka mengabaikannya ya geng ya. Xu Yizhen dan Xiang Xiang ini memohon-mohon untuk dilepaskan ya geng ya. Karena Xuan Yi ini sekarang adalah bukan Xuan Yi yang dulu. Dia tidak melepaskan wanita tersebut begitu saja. Melainkan Xuan Yi ini bilang bahwa dia akan menerima hukuman ya geng ya, atas penderitaan yang Xuan Yi ini selama ini rasakan. Dan sampai di sini film pun tamat ya geng ya. Iya, film ini tamat ya geng ya sampai di sini. Kalian gak puas? Sama, aku juga gak puas dengan ending dari film ini ya geng ya, karena tidak ada yang memuaskan di ending film ini ya geng ya. Kemungkinan besar film ini ada kelanjutannya atau ada season 2-nya. Oke lah geng, sampai jumpa di video IQ ku selanjutnya ya geng ya.